Oke, Ojo Action Toto sekarang jadi director. Oh. Belajar kalau mau masuk MTB minimal di sini dulu lah. Gitu. Selamat datang di kamera depan. Kalau kemarin Mbak Dia ada di Discord, sekarang ada beneran orangnya. Halo guys, iri ya? Siapa juga kata yang iri tampil di channel sampah. Bentar, kita udah dulu. Setengah jam Mama Saci nggak bisa ngerokok. Ngomongin apa aja tadi? Dia ngomongin base campnya dia, terus apa jatuh, naik sepeda, nangkep kodok, ditonjok bude. Hah? Ditonjok bude? Iya, katanya Saci pernah ditonjok sama bude katanya. Cerita tadi. Maaf, Ci. Sar, tadi lu dicariin, Sar? Udah? Dari mana sih lu? Ambil hadis. Mbak Dia mau ngopi? Udah kopi. Ada Atoto nanti. Sialan. Atoto disuruh bikin kopi mulu. Bentar. Tadi perasaan ada gelas MTB di mana ya, Sar? Yang ada kopinya. Je, ada kopi nggak, Je? Itu nggak ada kopinya. Yang tadi di gelas MTB ada kopinya tuh tadi. Gelas MTB. Hah. Apa ini? Iya. Oh, udah habis. Spencer abis mau bikin. Mau Bener. dua. Dia belum sama dia. ya, belum bikin ya? Udah. Harus bikin. Ada kopi dari Bali. Kemarin ada Mamita, sama si Mili. Aduh. Aku Asap, diceritain apa? Ceritain apa? yang waktu kalian ke rumah tantenya itu. Oh, aku nggak ikut. Oh, kamu nggak jadi ikut? Nah, makanya nggak tahu nih ceritanya. Coba ceritain. Boleh nggak ya sama Bang Lewi? Ya, jangan yang apa rawan-rawannya, yang biasanya aja. Ya pokoknya intinya tuh katanya epic gitu. Terus banyak dia ngelihat secara langsung R&D in action. Ada Mantap. Adimas juga, ada Ayong gitu kan. Terus jadinya ya terkagum-kagum gitu. Terus ya gitu, ya udah. Itu sudah bersih, udah happy, mereka happy, tantenya juga udah baikan, anaknya juga udah baikan, dia bilang gitu. Alhamdulillah. Gitu. Mantap. Tapi gua nggak nyangka loh itu Papa Deo. Wah, dia. Aku juga. Gila. Jadi kemarin itu abis mereka pulang itu besokannya aku nonton lagi. Nah sisanya itu aku tonton tadi pagi tuh, nyelesain live-nya. Terkagum-kagum. Ternyata Salim beberapa kali. itu harus diundang beneran. Iya sih, Lagi. Sar. Undang lagi, Sar. Papa Deo podcast. Sama Deo. Papa Deo di kamera depan. Bukan yang ngundang untuk Nanti di Semarang ketemu katanya. Iya, insya Allah Semarang. DM sih sampai ketemunya di Semarang. Mereka berangkat besok. Jadi Bareng mungkin atuh. bisa ketemu. Mereka berangkat besok tapi nggak tahu jam berapa. Gitu. Bisa lah, insya Allah ntar ketemu lah. Iya, bisa. Mbak Dia sehari-hari ngapain selain kerja? Sehari-hari selain kerja, Sumo katanya, sumo ya? sumo Latihan apa sumo. sumuk? Sumo. Aduh, enggak. Jadi selain kerja itu aku di rumah, di kos. Aku udah di Bali kan dari tahun 2004 atau 2005 gitu. Pertama itu tinggalnya itu di daerah bypass Ngurah Rai, terus pindah ke Kerobokan, Banjartaman, terus sekarang di Banjaranyar, termasuk Kerobokan juga. Tapi ya gitu, cuman kantor kos. Mama pernah 2 tahun di Bali Oh, tinggal bareng? sama aku, jadi aku ngontrak rumah. Mama sempat tinggal 2 tahun sama aku. Terus tapi tahun 2016 Mama balik lagi ke Bekasi, tinggal sama adikku. Emang Mama kayaknya seneng yang panas-panas ya. Di Bali kan terik, sekarang ke Bekasi kan sama. Bekasi lebih panas lagi. Karena di Bekasi satu orang satu matahari ya? Nah katanya begitu. Tapi katanya Surabaya satu
satu orang 10 matahari. Enggak, tapi maksudnya Surabaya emang panas. Cuma lebih panas Makassar, Mbak. Lebih Makassar. Aku keluar airport tuh kayak langsung sung. Aku nggak bisa ngebayangin Panas ya. banget. Soalnya terakhir aku ke Surabaya itu ke Sidoarjo itu tahun lalu bulan Oktober. Wah, itu waktu masih dari pesawat aja itu ngeliat langit itu warnanya itu kuning coklat. Langitnya, awannya, kalau itu bisa disebut awan, entah itu awan atau Saking itu panasnya gitu? polusinya. Polusi. Terus panasnya itu, wah, perjalanan dari airport ke Sidoarjo itu sekitar 2 jaman itu lemes. Aus. Wah, enggak deh. Lemes karena saking panasnya. Terus ngapain ke Sidoarjo lihat lumpur? Enggak, jadi aku kan kerjanya itu di perusahaan furniture. Heeh. Aku tuh di bagian administrasi sama sales. Nah, aku juga ditugasin untuk di bagian untuk furniture sintetik rattan itu kan aku yang lebih mengetahui tentang produk tersebut. Jadi aku diminta untuk ke sana itu untuk Pengenalan ngecek produk. quality. Oh. Quality control. Oke. Gitu. Ngecek itunya apa bahan bakunya. Ambil Bukan. kayunya dari Jadi Sidoarjo. bukan. Jadi itu synthetic rattan furniture itu dari aluminium frame-nya itu. Oh. Terus dianyam gitu kan. Nah, karena aku berkecimpung di furniture itu dari tahun 2007. Jadi aku mengenal produk itu, jadinya aku disuruh datang ke sana karena kita mau kontaineran, mau kirim kontainer. Jadi sebelum barang itu dimasukin kontainer, dicek dulu barangnya gitu. Emang orang lain selain Mbak Dia nggak ada yang ngerti. Hebat meureun Mbak Dia tanya di kantor teh. Bukan nggak hebat, cuman karena aku tahu gitu. Pokoknya ini kalau nggak ada si dia nggak jadi. gitu gak sih? Nggak, biasanya bosku, ownernya yang suka datang ke sana, tapi karena dia ngurusin yang di Bali, jadi aku yang dikirim ke sana gitu. Tapi yang ngomong-ngomong soal Bali, emang di Bali tuh banyak ini, bukan banyak, ada ini apa? Jablay tapi bule. Oh, banyak. Kok bisa sih? Russian. Sebenarnya dari mana-mana. Yang aku tahu itu yang pernah ke expose ya. Russian, Chinese. Bukannya kita ethnic Rasis, bukan rasis bukan ya. racist ya. Ini bukan tentang racism ya. Tapi yang aku pernah dengar itu sendiri itu ya orang Rusia, orang Cina. Banyak itu beneran. Bahkan ada yang berjilbab. Orang-orang kita ya. Itu mah sini juga banyak. Oh gitu. Gak usah jauh-jauh ke Berarti Bali. aku yang baru tahu. Di dunia perseksan mah hatam lah. Oh gitu. Insya Allah. Ya, jadi itu benar, Tang. Benar banget. Dan itu kita bisa lihat siang bolong, kita bisa ngebedain lah ya. Mereka yang jadi pagi-pagi aku berangkat ke kantor, ngeliat cewek di depan villa. Kalau villa kan di Bali kan di pinggir jalan juga ada gitu. Dengan pakaian mereka yang seksi kayak gitu siang bolong. Ngeliat orang pakai bikini yang cuman pakai G-string, kita di motor di belakangnya dia juga Ada banyak. yang cuma jelepet di pantatnya doang. Banyak. Banyak. Jadi udah nggak. Kasih Ci. Terima kasih. Jadi udah nggak heran, malah Atau toh sini. hampir ini ya, mual ya. Karena aku perempuan kali ya. Iya, kalau aku seneng kali. Gua udah Kayaknya nggak kamu- mau balik lagi. Aku ingin hidup di Bali. Banyak. Berarti nggak ini ya, maksudnya bisa ngebedain mana yang Bisa buatan, karena mana yang mungkin karena udah lama tinggal di Bali ya, jadi tahu lah ya, bisa ngebedain dari penampilan. Tapi kan banyak juga yang suka berjemur kan, pakai bikini doang. Banyak. Ngebedainnya apa tuh antara yang ini mah berjemur, ini mah bukan? Dan yang aku paling sering lihat sekarang itu adalah mereka yang operasi payudara.
Gede-gede gitu. Besar-besar. Dan Pengen ke Bali gua. aku yakin laki-laki seneng ngelihatnya. Cuman kalau kita perempuan dan mereka itu juga aku pikir mereka tuh sama suaminya gitu. Mungkin Hah? karena Sama suaminya? Jadi entah itu pacarnya mereka atau suaminya mereka, tapi entah itu untuk kepuasan diri sendiri atau memuaskan orang lain aku nggak tahu ya. Maksudnya suaminya ngebiarin istrinya dagang gitu? No. Maksud kita ngomongin perempuan-perempuan yang pada operasi payudara itu loh. Oh kirain. Jadi Jadi belum bisa move on dari kalau itu. kalau kita kan mikirnya orang yang udah punya suami, mereka Ngapain lagi udah, sih, gitu. iya betul. Ngapain lagi sih gitu. Jadi aku nggak tahu apakah mereka untuk kepuasan diri sendiri atau untuk memuaskan suaminya gitu loh. Untuk memuaskan kan. Gue juga kalau duit gue banyak, bini gue suruh dikencangin lagi tuh. Sama ini apa? Sedot lemak. Iya, sedot lemak ya. Kalau aku mau operasi hidung Kenapa emang? biar agak mancungan. Oh. Kan hidungku pesek nih. Oh gitu tuh pesek ya? Iya, belum Ada enggak toh. ada batangnya. Kalau pesek bukannya yang nggak ada giniannya Ini sama sekali. ini ada batangnya. Bukannya kalau ada batang hidung tuh mulainya dari sini ya? Dari sini. Tuh mah kalau cat- ini tuh kan- mah cacat kali. Oh gitu ya? Oh berarti aku tidak pesek toh? Enggak, cuma minimalis aja. Minimalis. Minimalis lah. Hidung minimalis. Hidung minimalis. Pengen gue juga, gue pengen suntik putih mbak. Idih ngapain? Biar nggak ini. Lihat loh. Ya kalau makan Ini- di Bali mbak, dia mah eksotik. Jadi di kamu Bali nggak mah usah suntik, pantes. nggak usah. Kamu mau suntik hitam apa suntik putih? Suntik Putih, putih. atuh. Aduh. Biar kayak si ini teh tau nggak, Stefan William. Pemain apa, anak jalanan. Kenapa dia? Putih, ganteng. Oh, kamu mungkin harus tanya sama, ada aku punya keponakan cewek. Putih banget, kayak susu kulitnya. Aku nggak tahu dia pakai apa. Tapi dia nggak pakai suntik-suntik sih. Asli, cewek tapi cewek. Ya turunan atuh. Itu mah. Tuh, lihat bapaknya hitam begitu. Wolverine. Wino. Anaknya Wino. Oh. Nih Mbak dia sebenarnya, Mas Wino. Tonnya itu ton putih. Ya, kalau dari mamah sih begitu harusnya. Iya. Soalnya gue kenapa pengen disuntik putih? Beda sendiri. Iya. Arendi putih. Iya. Adek gue putih. Iya. Kamu beneran nggak? Itu dia tuh. Standar Indonesia banget. Harus putih. Oh, Nah, aja. itu dia. Sebenarnya kan Orang aja tahan. orang di Bali tuh nggak ada yang seneng loh, Nih, cowok ya. cewek putih. Soalnya Mereka senengnya tuh yang gelap-gelap. gue pernah Ini aku kurang gelap. pernah dikatain, katanya Apa? mukanya kumuh. Itu yang memacu aku ingin aku putih. Pindah ke Bali. Wah kayaknya cocok banget gue di Bali. Bener. Bisa jadi Mucik. 3 hari. 3 hari aja. 3 hari aja langsung gosong. kan pakai itu teh sunscreen. Tapi anehnya tuh kalau di Bekasi di sini tuh ya kena matahari sepanas itu pun lebih panas dari Bali loh di sini tuh. Tapi nggak hitam gitu. Masa sih? Asli. Aku Oh, biasanya kalau pulang dari sini aku malah putih. Kalangan ini kali polusi jadi sinar matahari tuh nggak langsung. Kayaknya gitu ngaruh nggak sih ya? Gua agak Kayaknya ngaruh sih. Kayaknya bego ngaruh juga sih. Kayaknya ngaruh. Itu kan tadi yang cewek-cewek nih jualan. Kalau yang cowok-cowok ada nggak mau dia? Kalau cowok-cowok di Bali itu zaman nggak cuman lokal orang bulenya ya, yang lokal-lokalnya. Sekarang semua tuh kerjaannya tuh ke gym. Ah di gym mah banyak yang ini teh melehoy. Kalau yang aku tahu sih enggak sih. Yang ujung taunya Iya, itu juga banyak. Tapi yang normal pun banyak. Jadi besar-besar badannya. Kamu mah kebanting. Apalagi Arendi. Kebanting banget. Zaman sekarang tuh nge-gym. Kamu kenapa nggak nge-gym? Nggak ada waktu. males. Sama aku juga males. Tapi mbak dia jadi itu. Jadi lemak. Jadi lemak. Kalau aku karena kurang kegiatan ya. Kantor kos. Jadi terus selebihnya di kamar. Jadi ini aja udah lebih baik ditambah sama olahraga seminggu 3 kali. Jalan, atau Pagi-pagi apa? jalan. Terus ada lari lah 1 kilo, 1,5 kilo kayak gitu.
Kalau enggak, wah udah kayak apa aku? Ini di kantor juga sekarang ada program Mbak Dia, sehari itu 2,5 kilo jalan. Nanti disetor. Kalau enggak ada punishment. Oh. Cuma ya namanya orang Indonesia kan. Cuma Nah, titip itu aja, dia. buat titip aja, titip gitu. Aduh. Tapi bener loh, kita tuh termasuk negara yang orang-orangnya itu males jalan. Cuman sekarang karena habis sejak COVID ya, aku merhatiin banyak orang-orang yang mulai banyak ke gym, banyak jalan. Iya, benar. Tapi sebelumnya itu takut Tabunya panas. jalan teh. Bener. Betul. Padahal jalan tuh bagus loh, rasa lebih seger. Capek ya. Kalau udah kalau berkeringat, abis gitu seger loh. Beneran nggak capek. Aku tuh sebenarnya olahraga teh suka, cuma nggak suka setelahnya harus mandi. Itu tuh bener-bener aku hindarin mandi itu. Ini kan keringet, kalau nggak mandi kan bau. Tapi kalau harus mandi, males. Kamu udah nggak pakai jam ya, yang smartwatch lagi? Pakai, lagi Pakai. beli talinya. Ini kemarin pas raker putus. Nah, kan kalau sekarang kita kan diajarinnya untuk jalan minimum 8.000 8.000 atau langkah. 10.000. Kalau itu udah Aman, kelar, aman. Gitu. Tapi aku di kantor ini sih naik turun tangga, Itu bagus. naik turun tangga, olahraga itu juga lah ya lumayan ya. Betul. Tapi lebih seringnya ke olahraga otak sih. Nah, itu Pusing juga gua, kerja tuh pusing gua. olahraga otak. Bisa nggak sih Kamu nggak kerja apalagi di kaya? bagian, kalau kamu di bagian finance ya? Udah nggak sekarang, aku marketing, aku sales. Ah serius? Serius, dipindah per 1 Maret kemarin. Kok bisa dari accounting ke situ? Ya aku kan nggak nyambung, kuliah ini sarjana teknik. Oh gitu. Tembak goblok ini juga bukan Lulus. insinyur, lulus dengan IPK 2,6. Bagusan aku dong 3,4. Oh, jauh itu aja. Enggak dong, enggak 3,4. Hampir enggak lulus nilainya. Itu dipaksa lulus. Oke. Itu aku pukulin dosen Hah? pas mau sidang. Mukulin? Aku pukulin bener-bener. Serius? Di Wow. lab teknik di bengkel. Jadi kan aku pagi-pagi tuh daftar sidang ke dekan kan. Kata dekannya, oh bisa, udah aku bayar lah. Bayar sidang sampai wisuda, sampai baju-bajunya. Terus aku kan ini pas kuliah jarang bayarnya. Jadi itu aku sekalian bayarin semua tunggakan. Udah biar bisa ikut kan. Oh, kamu dikasih uangnya tapi kamu nggak bayarin gitu maksudnya? Nggak, aku pakai uang sendiri karena nggak ada duit. Aku kan nikah pas masih kuliah, aku udah nikah. Oh gitu. Umur 20. Kenapa? Apanya? Kenapa nikahnya muda-muda gitu? Hamil biasa. Serius? Enggak. Ntar aja tuh di belakang kamera lah. Terus. Kata dekannya bisa, itu pagi banget, aku tuh jam 8 lah. Ya udah kan aku sekalian nongkrong sama teman-teman kan di kampus. Sampai sore tuh aku ngantar temen. Mau daftar juga, aku antarlah ke ruang dekan. Habis gitu dia bilang, Bintang, kamu nilainya ada yang kosong. Gak bisa ikut. Katanya udah, masa kan udah bayar, terus udah daftar juga boleh. Katanya nggak bisa, ini ada satu nilai kamu yang kosong. Nilai apaan? Perasaan gua ini ikut mulu. Emang sih satu aku praktikum nggak ikut, tapi aku bayar. Oh, Ya. asal bayar bisa sebenarnya. Ya jalur Indonesia lah, Indonesian way. Oke. Bayar. Nggak lulus ya, pelajaran apa, mata kuliah apa? Ada namanya PTLP. PTLP itu tata letak. Jadi kita bikin denah pabrik, tapi gede banget, segede lapangan basket. Kamu teknik apa sih? Industri. Industri, oke. Terus? Aku karena dipikir-pikir ribet, udah bayar aja lah. Bayar dan diiming-imingi nilai. Ya udah aku bayar kan. Habis itu ternyata nilainya kosong. Gua cari, ketemu di bengkel, Oh tutup gitu bengkel. ceritanya. Dikasih B. Bagus lah. Dikasih B. Terus itu ketahuan, itu udah dia ngelawan sih si dosennya. Dosennya masih muda. Waktu itu sekitaran umur 30-an lah. Ada perlawanan juga tapi akhirnya kalah. Terus mungkin teman-teman aku ada yang bilang, kan di kampus tuh di bagian TU-nya
senior di teknik angkatan pertama. Jadi kita kayak hormatin gitulah. Bang Uyan namanya. Si Bang Uyan langsung gue di bengkelnya didobrak, tarik, udah lu ngapain sih kayak gitu, malu-maluin ya. Gue udah bayar tapi nggak lulus, terus gue nggak boleh ikut sidang. Udah gampang, nanti kita urus. Pas malamnya aku datangin lagi, coba lihat Pak nilainya, karena gue kan udah ada nilainya belum, ternyata udah ada B. Tapi skripsinya? Pas ditanyain sidangnya? Di situ. Oh, itu dibantu sama Arendi ya? Iya. Tapi di situ aku ada dibantainya. Karena itu juga kan si Dekan aku marah-marahin kan. Karena awal udah bilang bisa, ternyata nggak bisa. Kalau udah nggak bisa mah gue nggak usah bayar-bayar kan ya. Bisa dipakai yang lain uangnya. Diomel, dicecer lah, ditanyain. Terus pas beres presentasi nih sidang, dia kan nanya-nanya dong. Kebetulan si Dekan aku ini jadi penguji aku banget. Kayaknya nggak tahu sengaja atau gimana gitu kan. Oh, jadi penguji gua nih si Dekan sih. Diincer. Infokusnya tiba-tiba mati. Terus sampai kesel kan, sampai dibanting-banting kabelnya. Sama si Dekan itu tuh. Terus? Ya udahlah, sekarang begini aja, apa yang kamu tahu? Kamu cerita-cerita aja. Gitu. Oke. Terima kasih Arendi. Di situnya. Tapi aku 4 jam dibantai. Waduh. Sidang skripsi 4 jam. Ingat banget, gue masuk jam 2, keluar jam 6 sore. Wow. Gitu. Ya, lulus. Kalau Mbak Dia gampang lulus kayaknya. Pintar Mbak Dia mah kayaknya. Justru kalau aku bisa pemutar balik waktu, aku bisa kembali ke masa lalu ya. Aku mau balik ke masa waktu aku kuliah. Kenapa tuh? Karena aku ngerasa kayaknya semakin kita tua, otak kita tuh semakin berfungsi dengan lebih baik. Jadi aku merasa lebih pintar. Dulunya nggak pintar. Males. Aku tuh males belajar. Gitu. Jadi kalau bisa kembali ke masa lalu tuh aku mau balik lagi kuliah. Aku merasa aku bisa menyerap lebih baik pelajaran-pelajaran itu gitu, dan lebih. Dulu kan orangnya aku tuh pemalu banget ya. Nggak takut untuk berteman atau ngobrol, bersosialisasi atau gitu. Bersosialisasi apalagi. Jadi aku akan lebih nyamperin orang duluan kah untuk terus biar bisa berteman sama mereka kah atau gimana gitu, hangout sama mereka kah gitu. Tapi mungkin karena nggak punya uang juga ya, hangout kan perlu uang. Bukan lebih ke nggak punya uang sih. Apa? Miskin. Sobat miskin. Sama kita. Nah, kita cerita sedih nih di sini. Enggak. Itu mah nggak ada apa-apanya lah. Terus Apa? Ya itu. biar bisa lebih fokus gitu kembali ke masa lalu tadi di pelajaran-pelajaran terutama bisa punya IPK lebih tinggi, mungkin bisa. Tapi juga aku kerja sekarang juga nggak nyambung sama ini kok. Apa? Dulu Ngambil kan apa aku kuliah? manajemen perusahaan, manajemen keuangan. Tapi di administrasi masih nyambung lah ya. Tapi nggak ada yang nyangkut sama sekali di otakku. Emang bener sih, emang gitu kayaknya ya. Dunia kerja sama sekolah tuh beda lah. Iya benar. Kita tetap harus belajar lagi hal-hal baru. Aku juga kaget sih pas dipindah. Aku kan tadinya pengadaan. Kalau teknik industri sama pengadaan nyambung karena emang ada pelajarannya kan. Habis itu dipindah gua ke keuangan, bagian pajak lagi. Iya. Umat ndas ya. Untung pinter. Iya, nah kan kamu pinter kan? Iya, pajak itu nggak gampang loh. Aku sendiri nggak bisa loh. Gimana caranya ngelapor pajak sih? Nah, kan jadi pajak buat karyawan itu kan udah dibayarkan oleh perusahaan. Iya, PPH. Nah, tapi kita sebagai karyawan pajak. kan wajib pajak kan harus melapor tuh tetap setiap tahunnya tuh. Iya. Nah, aku tuh nggak pernah ngelapor. Aku juga sama udah 5 tahun. Aku lebih lama lagi. Tapi itu bermasalah nggak sih? Nggak bermasalah, tapi nanti didenda setahunnya tuh 100.000. Jadi aku pikir ntar aja lah, kalau udah 20 tahun nanti cuma 2 juta kan. Kebayar lah nanti mah. Oh my god. Gitu, Tapi kan dengan untuk minimum penghasilan 5 juta kan yang wajib lapor toh. Di bawah 5 juta? Oh, di bawah 5 juta enggak ya? Enggak. Yang aku tahu tuh enggak. Oh. Jadi gua pertama masuk udah Jadi bayar pajaknya pun 0.
Oh iya nihil. Oh, nihil, tapi Nihil. tetap harus lapor. Harus. Ya, tetap harus lapor. Semua juga harus nihil. Kalau lebih, nah justru ada yang lebih bayar itu yang ribet. Oh gitu. Itu harus kayak misalkan kan direktur aku tuh dari kan Pupuk Indonesia Group. Nah direktur aku tuh dari pusat dari Pupuk Indonesia. Sekarang ke aku. Nah ternyata ada lebih bayar. Nah itu kita jadi bingung tuh lebih bayarnya tuh lebih bayar di perusahaan yang sekarang atau di perusahaan yang dulu. Itu ribet. Tapi kan itu berarti udah bertahun-tahun dong. Enggak tahun ini aja. Karena baru pindah kan. Ah, ya berarti dari perusahaan sebelumnya. Ada yang kurang lapor juga. Gitulah ribet lah pajak. Iya. Gak usah ngomongin pajak lah, Sudah. takut kita. Gue gak bayar pajak soalnya. Lagian apa sih? Miskin gak punya apa-apa juga, apa yang mau Iya, dilaporin? bener. Aduh, Rumah udah susah. sama mertua gue sekarang. Oh, itu rumah mertua. Rumah mertua. Kamu pindah ke rumah mertua. Iya, inceran warisan, Jas. Oh, Kan udah pada tua. Bukan pesugihan, incer warisan. incer warisan. Teh tantri. Dia nggak mau mulu. Gue bilang, udahlah itu orang tua kamu kan udah pada tua. Udah diem di mereka. Astaga. Itu wifi udah dipasang belum? Udah. Udah, alhamdulillah. Sekarang upload video Sekarang 10 Discord menit. pun bisa ini ya. Lancar sekarang mah. Kayaknya harus ada episode kedua deh. Kalau ngelihat episode kita udah yang episode 13 sudah lebih dari 100 view. Artinya banyak yang nonton tuh. Iya, seru tuh. Nanti mungkin harus lebih banyak lagi orangnya. Nah, aku mau tanya sama yang nonton. Setelah nonton episode 13 itu, setelah dengerin aku ngomong, tanggapan mereka seperti apa? Aku tuh orangnya seperti apa gitu. Oh, nanti Komen. harus. Itu Mbak Dia tuh orangnya kayak gimana sih? Ini kayak gini sih kamu gue mah. Terutama untuk ini sih yang kemarin ikut di Discord di kita, Karet, Jane. Emang ada perasaan Mas apa Mbak Alfian. Dia? Nggak. Kok mempertanyakan itu? Soalnya kan gini, aku kan nggak punya teman, nggak pernah ngobrol, apalagi memberikan suatu jawaban terhadap pertanyaan yang general atau yang spesifik tentang Apa itu teman apa dan sahabat? yes, gitu. Nah, setelah mendengar jawabanku yang seperti itu, menurut mereka atau mereka punya nggak temen yang macam aku gitu, yang orangnya tuh Bodo amatan gitu. Pasti ada. Soalnya aku saking bodo amatannya itu, saking jadi kayak nggak peduli sama orang lain gitu loh. I don't give a fuck. Iya, gitu. Keren itu. Pengen gue. Gitu ya. Mungkin karena itu juga ya aku tinggalnya jauh dari keluarga. Maksudnya karena jauh dari keluarga jadi kayak gitu. Jadi I don't give a fuck itu. Iya, atau mungkin aku dari awalnya memang udah don't give a fuck, jadinya aku memilih untuk menjauh. Jadi aku nggak menyakiti mereka gitu. Emang kalau ngomong nyakitin enggak? Pas di Discord juga Adik-adikku menurut aku mikir, enggak sih, biasa aja. adik-adikku mikir aku tuh orangnya galak sekali dan nggak bisa diajak ngobrol loh, Nah, ini bisa bertukar ngobrol pikiran. juga. Nah, kayaknya sih sudah berubah ya, sekitar 2 tahunan lalu. Apa yang bikin berubah? Nggak tahu, tiba-tiba berubah aja gitu. Terus apalagi? Udah jangan nangis. Enggak nangis. Biasanya kan gitu kalau di TV kan diem terus nangis. Terus tiba-tiba keluar air mata gitu. Enggak sih, tapi nggak tahu. Itu perubahan tiba-tiba aja sih. Jadi aku nyadar, tapi aku nggak tahu apa yang menyebabkan itu. Oh. Gitu. Tapi Mungkin dari orang-orang yang aku ketemui dari 2 tahun belakangan ini, orang-orang yang aku ketemui kan kalian ya. Jadi mungkin kalian memberi aku efek yang positif gitu. Serius. masa sih? Tapi Mbak Dia kan nggak mungkin, gue yakin lah nggak mungkin nggak punya teman sama sekali. Gue yakin pasti ada lah teman. Misalkan teman dari kuliah lah, siapa yang paling diinget? Ada satu itu doang. Namanya Wina Lestari. Wina Lestari. Ya, orang tuanya tuh dari Malang, tapi sekarang dia tinggalnya tuh di di Samarinda. Gitu. Oh, sama si Rinda gitu maksudnya? Samarinda. Sama Rinda. Nggak sama Asep nggak?
Samarinda, Kalimantan mana sih itu? Kalimantan Selatan apa Timur sih itu? Samarinda mah timur. Timur ya, Kalimantan Timur. Jadi kita tuh komunikasi juga enggak. Tapi kadang kita di IG suka ini kalau Say pas hi. aku ya kemarin aku post foto mama papa, dia komen terus kita sempet ngobrol gitu. Kayak Winda. gitu. Itu doang satu. Udah berapa lama nggak ketemu? Kuliah semester dari aku lulus kuliah tuh 2000 tahun 2000. Ketahuan deh umurnya. Oke, kita ini Winda. Winda. Hah? Lagi setting. Oh, Kameramen baru. Setting mau ngapain? Kameramen magang. Oh. Untuk persiapan ke Semarang ya? lanjut si Winda. Wina. Wina. Namanya Wina Lestari. SD itu dulu mungkin karena itu salah satu traumaku juga ya. Makanya aku nggak mau punya temen. Jadi prinsipku tuh aku nggak mau ketergantungan secara emosional ke orang Ah, I see. gitu. Pertama mungkin karena papaku bercerai. Aku harus kuat sendiri gitu. Terus waktu SD itu aku punya temen sahabat karib, pulang sekolah ke rumah dia, main sama dia, di sekolah juga main sama dia. Nah terus tiba-tiba dia tuh main sama orang lain. Terus aku dicuekin gitu. Oh, itu anak-anak banget itu. Nah kan, tapi kan yang namanya anak-anak ya. Terus aku jadinya kecewa dan sedih banget gitu. Dan sejak itu aku nggak punya temen deket mana lagi gitu. SMP juga mereka itu punya geng-gengan gitu loh. Iya pasti anak-anak SMP begitu. Nah dan aku tuh kayak nggak bisa masuk ke sana gitu. Karena? Jadi aku nggak tahu ya. Tapi kalau setiap mereka pulang sekolah tuh mereka suka hangout di zaman dulu tuh kan CFC ya pertama Ya kali. California. CFC lah, Jollibee lah atau apalah. Kamu nggak tahu Jollibee kan? Enggak. Wendy's lah gitu. Wendy's masih Kalau tahu, Wendy's Wendy's. sekarang masih ada. Zaman dulu tuh mereka suka nongkrong di sana lah, dan aku nggak punya uang, jadi aku nggak bisa, jadi aku pulang. Jadi mereka yang nggak hangout sama mereka, jadinya udahlah di exclude gitu. Itu SMP kayak gitu. SMA juga kayak gitu. Aku mau masuk anggota Paskibra Oh cocok. gitu. Cocok itu buat Mbak Dia. Nah, tapi ini ada teman-teman itu mereka ada 4-5 orang gitu ya. Mereka semua daftar. Nah, aku pikir aku termasuk teman mereka gitu. Aku ngedaftar tapi aku nggak masuk. Gitu. nggak masuk sih? Mereka semua nah, makanya badanku kalau mereka ngomongin masalah fisik, tinggiku sama ini. Kalau ngomongin gemuk, dia lebih gemuk dari aku. Kalau ngomongin jelek, aku nggak jelek-jelek amat. Enggak lah, cantik. Nah makanya Anak ayah mah sekarang badannya apa? bagus. Sekarang faktornya apa gitu loh, aku nggak diterima. Tapi aku langsung mikir ke fisikku gitu. Terus kuliah juga kayak gitu. Aku kalau nggak disamperin, kalau nggak diajak ngobrol duluan, itu aku diem. Gitu. Aku kan juga introvert, pemalu banget gitu. Gitu. Nggak enak tau jadi introvert. Kenapa? Ya aja diem mulu. Tapi no, just aku menemukan energiku, aku recharge-ku tuh dari menyendiri. Diem. Oh, iya sih beda-beda Gitu. sih orang ya. Aku dulu kalau misalnya rame orang gitu ya di suatu tempat gitu, wah aku bisa puyeng, pusing, terus aku mau keluar, aku nggak suka, aku nggak nyaman gitu. Itu teh apa sih? Dari pikiran atau dorongan? Itu Apa kayak ya? Gimana otomatis ya. Aku nggak ngerti. Kalau extrovert mungkin nggak akan ngerti. Iya benar. Kalau diceritain hal seperti itu. Iya benar ya, makanya Hampir pengen tahu. kayak kalau misalnya kamu, apalagi kalau kamu punya anxiety disorder atau apa ya, kamu bisa panic attack, tiba-tiba kamu nangis lah, atau teriak lah atau apa gitu. Tapi aku nggak sampai separah itu. Cuman dengan seiring usia, terus apalagi kerjaanku kan nuntut aku untuk ketemu sama orang, sama klien, berbicara sama mereka, mempresentasikan sesuatu. Nah itu juga membantu, dan makin kesini aku makin banyak ketemu orang, jadinya bisalah Terbiasa. gitu.
Aku kalau ketemu orang, Energimu, kamu dapat energi Oh, dari situ. iya. Kadang itu aku juga setelah bertemu sama orang itu aku mendapatkan energi dari situ. Jadi lebih energized gitu. Gitu. Tapi nggak semua orang kayak gitu. nggak semua orang dapat energi dari orang. Nggak semua orang juga yang memberikan energi yang positif juga ke orang gitu. Iya sih, bener-bener. Banyak malah bikin kamu lemes, bikin kamu kalau dulu tuh ya aku kalau ketemu sama orang ngobrol gitu, kalau dianya cerita hal-hal yang negatif gitu, baliknya ke aku tuh aku juga jadi nggak enak gitu. Emang ada sih orang begitu ada. Malas jadinya kalau nanti lagi ketemu dia tuh anjir malas ah. Iya bener. Gitu kan sih. Bener, aku pernah. Jadi ada orang itu setiap datang ke aku, kontak aku itu, Mbak dia pinjam uang dong. Mbak dia pinjam doang dong. Nah, setiap dia kontak aku pasti pinjam uang. Aku nggak ngomongin masalah nilainya berapa. Itu cuma 50.000, 100.000. Tapi kebiasaannya ini. Tapi ya itu yang aku nggak suka. Aku bilang sama dia, kamu kontak aku tuh setiap kamu butuh aja ya, gitu. Digituin. Aku gituin. Terus sejak itu dia nggak pernah kontak aku lagi. Bagus. Nah, gue tuh nggak bisa begitu tuh. Nah itu dia makanya kayak yang kemarin itu ya, say no to yourself gitu. Tahu batasan. Bukan, iya betul batasan itu. Gitu. Bisa gitu. Pasti aja. Gue makanya nanti gue chat Mbak dia lah, Mbak dia minjem duit. bisa minjem duit ke Mbak dia aja. Bisa. Aduh, jadinya ke situ. Wah, Jo, emang enggak lah, 50% kayak bunganya ya. Adekku minjem uang, aku bilang nggak usah ada bunga, nggak usah ada apa. Kalau ada rezeki kamu bisa balikin, kamu balikin. Kalau enggak ya sudah. Gitu. Tapi balikin, tetap. Karena perjanjian di awal itu adalah minjem. Bukan minta. Minjem adalah minjem, gitu. Iya, benar. Gitu. Udah berapa menit, Je? 37. Tar lah, masih ada setengah jam Aduh. kita konten sejam. Ada yang nonton gak nih? Jauh, ada lah. Ini Gaboters mah pada loyal, apalagi sekarang teman ngobrolnya Mbak Dia. Yang kalau ini menurut klien-kliennya mungkin galak, tapi enggak. Itu gue tahu karena Mbak Dia kan bilang sendiri. Gue bukan tracing, karena gue gak bisa tracing ya. Mbak Dia sendiri yang bilang. Emang segalak apa sih ke klien teh? Emang suka marah-marah? Enggak, kalau ke klien otomatis aku nggak akan bisa marah-marah lah. Tapi lebih ke tegas, memberikan batasan. Jadi soalnya kalau kita tidak memberikan batasan ke mereka, mereka akan minta ini itu. Di mana setiap itu kan ada cost-nya, gitu. Daripada aku janji-janji, jadi mendingan aku ya ini gitu. Gitu. Aku lebih galaknya tuh ke adik-adik justru. Gitu, tegas. Mbak Yanti juga galak? Papahku aku galakin juga. Jangan atuh mah, udah tua, kasihan. Gitu ya. Iyalah. Toyor. Gue mah tidak bisa memberikan advice yang baik. Kayaknya orang-orang kalau nanya ke gue salah dah. Kayaknya gitu deh. Kayaknya gitu, pantesan Randy yang jadi tukang pananyaan. Kayaknya gitu deh. Tapi Mbak Dia bisa nggak sih jadi, bukan bisa nggak, Mbak Dia ini termasuk orang yang bijak nggak kalau ngasih advice? Kalau misalkan emang perlu banget nih, ada orang minta saran gitu atau pendapat, menurut Mbak Dia sendiri, Mbak Dia tuh bijak nggak kalau ngasih pendapat? Kalau aku sendiri yang menilai diriku kayaknya takutnya subjektif ya. Tapi kalau aku boleh bilang, ada beberapa yang setiap kali kita ketemu gitu, curhat, dia minta pendapat, terus aku berikan pendapatku, gitu. Apa yang semudah-mudahan itu diterima dengan baik oleh mereka gitu loh, secara positif. Aku nggak mungkin nyaranin orang yang jelek-jelek atau negatif tuh enggak sih. Tapi apakah aku orang yang bijaksana? Aku lebih bijaksana ke orang lain daripada ke diriku sendiri menurutku. Ya emang biasanya gitu sih. Tukang cukur juga nggak nyukur diri sendiri. Gitu ya, bener-bener.
Iya benar-benar. Jadi ya gitu. Mungkin harus nanya ke mereka kali ya. Apakah aku memberikan nasihat yang baik atau tidak? Kalau menurut gua baik loh. Soalnya kata Arendi, aku belum cukup baik menjadi orang. Makanya Ayang nggak mau ini aku. Gak usah didengar Arendi. Dengerin gua. Gitu. Baik mbak dia mah. Kan pas mengeluarkan pendapat soal teman dan apa tuh people pleaser, bagus menurut gua pendapatnya. Dan nggak semua orang bisa tapi say no dan tahu batasan itu. Cuma Itu nggak salah atau menyalahi norma atau menyimpang gitu nggak ya? enggak lah, justru bagus. Cuma orang-orang tuh kebanyakan takut atau nggak berani bilang enggak tuh gitu. Nah mbak dia dengan apa pendapatnya berani mengatakan itu, menurut gua bagus itu. Iya, soalnya salah satu hal yang paling bikin aku takut itu adalah menjadi orang yang munafik atau ngebohongin diri sendiri. Gitu. Jangan. Aku mencoba untuk apa yang aku ucapkan ke orang itu adalah yang sebenarnya dan tidak ngebohongin diri sendiri gitu. Gitu. Kelihatan sih dari sorot matanya, dari hidungnya, jujur sih mbak dia. Nggak pesek, minimalis. Jangan ketawa lu, ketawa atau masa? Atau sinilah. Mentang-mentang ada batangnya dia hidungnya. Lanjut. Ini tuh direkam? Iya, belajar. Oh ini Habis tuh. gitu dibuang. Movement. Kata berdua kalian ngobrol. Ya dari sini gitu, ke belakang colot kakinya. Nanti kalau penelusuran mah gitu tau, sampai jongkok si Spencer. Ntar gua zoom hidung lu habis. Hah? Ntar gua zoom hidung lu. Komplit. Itu hidungnya sama dia. No? Jangan dong. Terketahuan. Ini salah satu insecurity-ku loh. Apa tuh? Hidungku. Karena Masa sering sih? dikatain sama mama. Dulu waktu aku kecil tuh sering ditarik-tarik hidungnya. Masa jam ini? Iyalah. Emang itu ngaruh ya? Apa? Nah itu dia. Buktinya seperti ini. Kayaknya sih enggak. Anakku juga begitu loh sama neneknya. Sama. Kamu- Kamu sambil ini di toilet BAB begini-giniin. Lah, itu mah biar lu modalnya lancar kali, pencet. Iya, kayaknya gitu. Bener, aku juga suka digini-giniin karena biar maju. Tapi kalau ngeliat hidungnya mama sih mirip sih. Aduh, gua Jadi bukan mau ngetawain ditarik mama ya, maaf ya, enggak. Jadi ini mau lucu ditarik aja, kayak apa lucu. kayaknya ya udah dapetnya segitu ya segitu kayaknya. Iya sih. Tapi emang operasi hidung nambah batang itu bisa ya? Bisa. Kamu nggak pernah lihat? Tapi nggak boleh Aku- merubah ciptaan Allah. Siap Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Sachi. Terima kasih sudah diingatkan. Iya, Cik. Aku kalau lihat kebanyakan ininya yang di TPC gitu jadi gini. Kalau ini mah Nggak, jadi Belum kamu pernah lihat, dimasukkan sesuatu, entah itu bahannya apa gitu ya. Tapi ini dimasukin gitu, ditanam di sini. Nanti dia akan menyatu dengan dagingnya. Setelah dia ini. besi, Bukan. Jadi kayak tulang lunak untuk hidung juga. bencong. Dimasukin bencong. Bukan. Dimasukin bencong Aduh. hidung. Aku tuh suka nonton berbagai macam hal dari aku kecil gitu ya. Makanya aku tahu hal-hal seperti itu gitu. Jadi itu ya dimasukin putih. Warnanya tuh putih. Kayak silikon kali ya. Ada satu acara dari Amerika tuh judulnya Botch. Nah di situ tuh mereka ngegambarin gitu apa yang untuk operasi ini, apa yang mereka iniin, untuk operasi ini apa yang diiniin gitu. Nah salah satunya hidung tuh itu. Gitu. Kalau aku ada tapi ininya doang, kesininya mah. Oh gitu ya. Iya nih, ini ibu punya nih. Ibu Arendi. Nah ini yang salah satu hal yang bikin aku yakin aku anak ibu sih. Dari sini sih. Alhamdulillah. Cuma nggak tahu kenapa nih kok. Mama kenapa aku berbeda? Gitu kayak judul nama. Itu harus di episode ke-20 mungkin. Mama kenapa aku berbeda? Iya sih. Harusnya gue bikin thumbnail yang sedih deh ya. Jangan kartun. Bener dah, itu Arendi lihat sendirilah mbak dia putih tadi. Iya. Terus adekku juga sama. Pada putih, ibuku putih. Aku setiap nonton JTB NTB itu selalu mencoba untuk apalagi pas kalian in frame berdua tuh sebelah-sebelahan gitu. Mencoba mencari kesamaan kalian itu loh di mana. Emang bener beda ya? Yang paling kuat tuh. Mungkin di mata ya.
Tapi itu aja pun susah sekali gitu. Harus ditelek Kalau aku ngeliat wajahmu itu untuk nginget ke wajahnya Arendi itu susah gitu. Dan wajahnya Arendi kan kecil banget tuh. Iya sih, bentuk muka juga beda ya. Tapi kalau aku ngeliat mamahmu udah plek Arendi itu, terus kamunya di mana gitu? Bapak gue juga mirip Arendi. Loh. Kamu jangan-jangan anak pungut kan? Bisa jadi terus dioperasi hidungnya ya, diginiin biar nggak curiga. Ya, untungnya hidungmu sama mirip. Harus sih. Itu insecure aku itu. Bener nggak dia? Gue tuh apalagi ya, tapi dasarnya walaupun insecure, gue mah kan over pede tuh ya orangnya. Ya, jadi kalau Tapi itu ada bagusnya kok sifat seperti itu tuh. Aku kadang suka iri sama orang yang dia kayak kamu gitulah. saya sih Bener. Ketemu orang baru tuh kayak nggak ada canggung-canggungnya, nggak ada ewoh-ewohnya. Kalau kata Mbak Nurul tuh. ya karena nggak ada yang harus dijaga kali kalau aku mah ya. Ya bebas gitu kan, kayak nggak ada beban gitu loh. Mau dijaim-jaimin juga. Nah itu Gue dia. siapa? Iya. Gitu kan? Betul. Jadi mau ketemu siapapun, ya udah. Iya, tapi kayak nggak ada malu-malunya gitu loh. Lebih nggak tahu malu tehnya. Nggak, jangan sampai nggak tahu malu lah. Itu aku insecure sebenarnya, apalagi kalau lagi bareng gitu, misalkan bertiga kayak kemarin tuh foto di makam, walaupun itu tuh sebenarnya malu sih, tapi pengen kayak orang-orang gitu foto di makam lebaran. Malu, hitam sendiri, mana nggak mirip. Tapi beneran kamu nggak insecure gitu? Bercanda kan kamu? Enggak, serius. Serius. Ini baru pertama kali ya gue ngomongin di channel ini. Tapi kan udah ada bukti sih. Arendi kan pernah ngomong di salah satu ininya. Emang Ita adiknya siapa? Gitu. Ya eyangnya eyangnya kamu juga. Iya, kalau kesepunya mah. Tapi Mama kenapa aku berbeda? Gitu teh balik lagi, Mbak. Bener gue teh. Berarti itu harus Kira aku itu parah aku. Nggak banyak momen aku tuh nggak pede. Malah aku kan dulu pas di MTB aja nih. Aku kan lebih sering kan sama yang satu lagi kan. Aku jarang bareng sama Randy. Mbak karena Ana. itu. Salah satunya itu. Oh. Wow. Oke. Gua nggak pede. Gitu, malu. Malu ganteng udah ganteng buat teh. Ganteng. Tapi ya Ardi lebih ganteng. Tergantung siapa yang melihat sih. Gitu, Mbak. Apalagi nah ini nggak senangnya satu kerjaan, apalagi tampil ya, ditonton sama orang bareng sama saudara atau sama kakak. Pasti ada dibandingin. Oh gitu. Pas lagi di acara keluarga gitu atau di acara... enggak, maksudnya pas di acara di YouTube misalkan atau tampil di mana. Terus kamu ditanya, terus mereka nggak percaya gitu. Nah itu pertama itu malah aku nggak peduli Kayaknya lah. itu... I don't give a fuck. Tapi kalau yang udah tahu misalkan aku adik kakak nih sama Randy, ternyata Randy mah begini, bintangmu begini, nah itu aku malas dan jadi. Kayaknya itu sesuatu yang harus kamu terima dengan besar hati deh. Aku terima, bukannya nggak terima, terima, cuma kayak dibandingin teh. Iya itu memang. Kalian tuh ngerti nggak sih perasaan gua? Nah itu bercanda tadi. Iya. Itu bercanda. Gitu nggak enak banget. Ya, tapi ya. Kalau dibanding-bandingin teh males. Kayaknya hampir semua orang gitu deh. Otomatis keluar gitu loh. Yes. Dulu juga aku gitu kok waktu kecil sering dibanding-bandingin. Aku ingat pernah lebaran ke rumah Mbah, biasanya kan datang ke rumah yang paling tua ya. Ya benar. Yang paling banyak uangnya juga. Saudara yang paling banyak uangnya itu yang didatengin gitu. Nah, ini Mbah, hitungannya Mbah udah tua dong. Aku pas salim sama dia itu dibilang, ih jangan gendut-gendut dong gitu. Gitu. Padahal dia punya cucu. Gendut juga. Iya. Lebih gendut dari aku malahan. Nah, mukanya sama dia bilang gendutan juga dia gitu. Masih mana namanya anak kecil, bisanya cuma diem. Iya sih. Terus dari aku SD sampai aku kuliah sampai sekarang dibilang gendut. Emang segitu gendut? Nah,
Padahal kalau aku ngelihat fotoku waktu aku SD, dan ini termasuk orang tuaku sendiri yang ngomong ya, gitu. Ini jadi kayak body shaming kalau zaman sekarang itu. Aku ngeliat fotoku SMP, SMA, itu aku nggak gemuk loh. Tapi teman-temanku sendiri yang aku kenal di sekolah pun mereka manggil aku gendut gitu. Kenapa ya? Nggak ngerti. Karena mukaku yang bulat kah? Bulat kayaknya, muka bulat ngaruh kayaknya. Tapi nggak, maksudnya nggak kategori gendut. Kalau kata gue mah, Gitu ya. ini gue juga sama. Teh Tanti. Nggak gendut, cuma ini aja kelebihan dikit lah. Sudahlah, ngomongin masalah berat badan mah nggak ada selesai-selesainya. Iya, tapi kalau ini sedikit aja nih ngomongin berat badan kemarin sempat naik. Iya. Sekarang kamu udah balik lagi ke ininya kayaknya. Sebelumnya waktu kamu baru join kayaknya. Atau masih agak ini? Atau kamu ngomongin siapa? Aku kemarin pas sebulan puasa lah. Celana yang tadinya kudu pakai sabuk jadi nggak usah pakai sabuk. Pas bulan puasa? Oh iya? Aneh. Pas ngaca, aja. Justru tuh malah sebelumnya kamu sempet bulat tuh wajahnya tuh. Terus habis sekarang udah turun lagi. Ya, alhamdulillah. Karena nggak makan aku. Bener. Wah, udah aku pengen ini balik lagi nggak makan. Itu demi menjaga penampilan. Apa yang udah jaga anjir? Kamu kan public figure sekarang. Masih pabrik figur sih. Pabrik. Masih pabrik figur sekarang. Apalagi di bagian marketing. Nggak bisa kita pencet dia. Marketing gila makan mulu ya. Nah, itu dia. Itu nggak sih? Entertain. Iya. Sebutannya entertain. Hati-hati. Katanya suka ngajak ke karaoke gitu ya. Wah. Kalau kamu yang bagian lapangan ya akan seperti itu. Aku lapangan aku. Udah ada beberapa juga yang Dana entertainmentnya besar. Data entertainment. Apalagi kemarin pas direksinya masih yang lama. Itu jadi biaya pemasaran itu full dihabisin buat entertain. Widih. Dan bisa ngambil lagi alokasi dari Widih. anggaran yang lain. Widih. Sampai over budget. Over budget. Terus siapa yang tanggung jawab? Ya perusahaan. Maksudnya ini dana entertain udah habis nih. Ambil lagi dana ini kan ada sales, ada marketing kan. Ya. Ambil. Habis itu pakai dana ini anggaran administrasi dan umum namanya. Widih. Ambil juga. Kamu dimusuhin orang nanti. Bukan aku masih di finance waktu itu. Aku yang musuhin mereka. Aku yang Kamu yang musuhin musuhin mereka. Sekarang hati-hati. Orang gua. Tapi nah Dan enaknya yang pulang kemarin. malam kalau mesti entertain tamu. Iya sih. Apalagi kalau tenan-tenan kan yang mau bikin perusahaan nih di kawasan aku kan kebanyakan ekspatriat ya dari Jepang, dari mana? Oke, dari mana aja? Jepang, Korea, China. Yang lokal juga ada sih. Oke. Tapi mereka senang ini juga. Senang hiburan. Iya, pasti. Tapi anehnya ini gue nggak tahu apakah gini juga. Biasanya kan yang nge-entertain kita kan yang butuh nih, kita butuh lahan kita laku. Iya. Biar dia happy, kita ajak dong. Betul. Nanti kita yang bayarin apa segala macam. Betul. Nah ini mah kebalik sama dia. Mereka yang nge-entertain kita. Mungkin sekarang mereka nih. tujuannya untuk dimudahkan ke depannya mungkin. Gitu ya. Karena aku kan selama kerja gue di finance kan jadi nggak tahu yang. Soalnya gini, Gitu-gituan, kan. kayak di perusahaanku dulu kan kita beli barang terus ke supplier, terus nanti kita finishing di Bali. Kalau sekarang kita udah bikin produksi sendiri semuanya gitu. Nah tapi waktu kita masih beli barang di orang, itu katanya kalau setiap lebaran kita yang harus kasih parcel ke mereka, bukan mereka yang, padahal kita yang beli ke mereka gitu kan. Nah ini malah kebalikannya gitu. 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 Aneh, ini dunia baru nih buat aku nih. Berarti kamu yang di-entertain mereka dong, enak dong. Beberapa udah ada yang ngajak makan. Kan misalkan mau ngebahas kontrak. Supaya dimuluskan kontraknya itu. Bisa jadi sih ya. Gitu. Nanti habis ini kita makan, sekalian bahas kontrak. Kan habis meeting nanti kita makan kemana. Tapi kalau ngajak yang
Itu enggak, pas tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin, aku full. Walaupun aku orang finance, tapi sering dibawa karena kalau ada project harus ada orang finance-nya, harus ada orang marketingnya, orang sales-nya, jadi dibawa. Jadi aku setiap ke kota-kota yang kita datengin, Full. happy. Aku terentertain sekali. Iya, kemarin tahun lalu kan kamu banyak jalan-jalan ya. Kemana aja tuh waktu itu? Batam, Makassar, Jogja, Bontang, terakhir Surabaya. Oke. Aku bagian ke Bali, gak pernah dibolehin. Kenapa tuh? Nggak tahu, gue udah 3 kali kan ada acara ke sana. Aku tuh gue pengen dong sekali-kali. Tapi selalu orang yang sama yang pergi ke sana. Atau beda-beda ada juga? orang yang samanya satu, tapi yang lainnya beda-beda. Jadi kan kita berdua tuh biasanya. Nah, aku selalu dikirimnya ke tempat-tempat lain. Itu terakhir yang ada entertainnya tuh aku dikirim ke Bontang yang nggak ada apa-apanya. Ini mohon maaf nih warga Bontang ya, emang hutan. Hutan. Bontang tuh di mana sih, Bontang? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Aku tuh turun di Samarinda. Samarinda itu masih 6 jaman lagi pakai mobil tuh. Wih, jalannya. Aku paling nggak kuat tuh di dalam mobil. Ngelewatin tambang-tambang. Hutan di sana. Mohon maaf nih warga Bontangnya, tapi emang ya gitulah. Tapi seru. Orangnya baik-baik. Baik banget. Tahun lalu juga aku banyak jalan-jalan ke Sumbawa. Tidurnya tuh di atas kapal Finisi. Apa finish itu apa? Kalau kamu Google Finisi, jadi itu adalah kapal tradisional Indonesia yang dibuat di Sulawesi. Apa kayu Kapal kayu, kapal Finisi disebutnya, gitu. Finisi. yang buat ini nelayan-nelayan? Enggak. Besar tapi. Oh, besar. Jadi di tahun 2023 itu perusahaanku tuh kantor tempat aku kerja itu sempat bikin interiornya kapal pinisi tahun 2023. Nah 2024 kemarin tuh aku diundang ke sana, kebetulan kapalnya lagi bersandar di Sumbawa. Berarti udah jadi nih dalamnya. Udah jadi, udah bagus gitu. Sempet ngerasain tuh tinggal di kapal gitu. Jadi pelaut. Jadi pelaut di dermaga. Dan itu sewanya satu hari kapal itu $10.000. $10.000 berapa ya? $10.000 kalau sekarang itu 160 juta satu hari. Satu hari. Dapat Tapi apaan itu, aja itu tapi itu satu kamar, tapi itu satu kapal. Jadi di situ ada 7 kamar. Maksimum itu 14 orang. Itu 160 juta ngapain aja sih, dapat apa aja di situ? Makan. Terus kamu nanti kalau misalnya kamu mau diving, terus kamu kalau misalnya pas lagi bersandar di mana, misalnya kalau lagi bersandar di Labuan Bajo, gitu, kamu nanti ke Pulau Rinca untuk ngeliat komodo. Terus kamu snorkeling nanti di pulau ini. Itu udah include semua. Itu udah include semua, gitu. Itu kalau misalkan kelewat nih, kan satu hari ya, satu hari kan 24 jam berarti ya. Iya. Kalau kelewat kena charge? Enggak, jadi minimum itu 5 hari 4 malam. Jadi taruhlah $50.000 gitu. Gitu. Setengah M. Jadi ya kebayang kapalnya jadinya kayak apa gitu. Iya sih, mewah kebanyakan ya. Pengen aku Dan tuh naik itu salah satu, itu aku nggak pernah mimpi ya bakalan bisa stay di kapal itu gitu. Jadi keren. Terus ke Sidoarjo, ke Labuan Bajo, pokoknya lumayan lah jalan-jalan tahun lalu tuh. Ke Labuan Bajo ketemu Mbak Oni berarti. Ketemu Mbak Oni. Mantap, gue belum pernah naik terakhir naik itu doang, speedboat. Kapal yang Ya. di Bontang itu nyebrang ke pulau namanya Pulau Beras Basah, itu dari mana ke mana lah. Lumayan sejam tuh. Ada apa di Pupuk Ujang, ada proyek apa di sana? Kan Pupuk Indonesia Group, jadi Pupuk Indonesia Group. Pupuk Kaltim, Pupuk Ujang, Pupuk Sriwijaya itu semuanya kalian satu grup. Oke. Aku pikir Pupuk Ujang itu Pupuk Ujang doang. Tadinya gitu, cuma sekarang kan ada holding. Gitu. Jadi semuanya Punya pemerintah atau swasta? pemerintah. Pemerintah BUMN. Punya Pak Erik. Erik Thohir.
gitu. Gitu. Jadi sekarang kita semua nginduk ke satu induk namanya Pupuk Indonesia. Oke. Kamu di pusatnya atau Udah, Pupuk Kujang. di pupuk kujangnya? Oke. Ya, Cina Korea. Nah, gitulah. Nah, ini kita closing aja kali ya. Iya. Ini satu kata-kata nih dari gue nih. Tadi kita kan sempat ngebahas kuliah juga. IPKT nggak penting. Betul. Itu Praktek yang penting. Oh, Jadi mendingan kalau mau mungkin kalau mau kuliah atau belajar itu ambil yang skill atau yang keterampilan tertentu gitu loh. Yang disukain itu. penting. Oke, cut. Jangan kata-kata dulu. Udah kayak si Dimas. Apa. Apa kata-kata buat Gabuters dan Sobat Julid buat dia? Closing statement. Tetap sehat. Itu penting, paling penting sehat. Ngomong tetap sehatnya pas gue lagi nyalain rokok ya. Sehat, jaga kesehatan, stay positif. Itu penting. Mau closing ini. Lagi closing. Lagi closing. Lagi. Bapak diam dulu, Pak. Kelilingi dirimu atau dekatkan dirimu dengan orang-orang yang baik, yang positif. Karena itu akan pengaruh ke dirimu sendiri juga. Gitu. Itu sih. Dan uang itu bukan nggak usah dicari. Kalau nyari uang mah babi ngepet. Tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Bye. Bye-bye. Udah, tetap. Mencetin. Aku ya udah.